Hai semua, di video kali ini aku mau buat jajan pasar dari bahan ketan. Sekilas kue ini mirip dengan wajik atau ongol-ongol, tapi ini bukan kue wajik atau ongol-ongol. Kue ini namanya ketan salak, jarang ada yang jual. Rasanya enak, legit, pulen dan gurih. Dibalur dengan kelapa parut, rasanya enak banget. Yuk langsung saja kita simak videonya dan nonton sampai habis ya. Nah, untuk bahannya pertama kita siapkan setengah butir kelapa yang diparut kasar. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kita aduk dulu sampai tercampur rata. Setelah itu tambahkan 3 lembar daun pandan. Kita sobek-sobek supaya aroma pandannya lebih wangi. Panaskan panci kukusan sebelumnya, masukkan kelapa parut, kita kukus selama 15 menit. Nah, jika sudah dikukus selama 15 menit, sekarang kita angkat kelapa parutnya. Siapkan panci, kemudian masukkan 150 gram gula merah. Kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Setelah itu masukkan 300 ml air. Sekarang kita masak sampai gulanya larut. Nah, jika gulanya sudah larut, sekarang kita angkat. Selanjutnya, siapkan 500 gram beras ketan, kita cuci bersih, kemudian direndam semalaman atau direndam minimal 2 jam. Masukkan ketan ke dalam wadah panci atau teflon. Setelah itu, tambahkan cairan gula merah yang masih panas, sambil disaring ya. Kemudian kita aduk dulu sampai rata. Nah, supaya wangi, kita tambahkan 6 lembar daun pandan. Sekarang kita masak ketan sampai cairan gulanya menyusut atau sampai agak kering. Nah, kalau cairan gulanya sudah menyusut, sekarang kita angkat. Selanjutnya, kita panaskan panci kukusan sebelumnya. Lalu alas dulu dengan daun pisang. Kemudian masukkan ketan yang sudah diaron. Selanjutnya kukus ketan selama 45 menit atau hingga matang. Nah, setelah dikukus selama 45 menit, sekarang kita angkat ketan salaknya. Selanjutnya, siapkan loyang ukuran 22 cm x 22 cm, tingginya 4 cm. Alas dengan daun pisang, kemudian oles sekeliling loyang dengan minyak sayur. Setelah itu kita cetak ketan salak, masukkan ke dalam loyang. Selanjutnya kita ratakan sambil dipadatkan. Nah, jika sudah padat, ini kita diamkan dulu sampai dingin, sampai set dulu. Nah, sekarang ketan salaknya ini sudah dingin dan sudah set. Kita sisir dulu pinggiran loyang. Selanjutnya, kita keluarkan ketan salak dari loyang. Sekarang kita potong-potong dulu jadi 6 baris.
Nah, selanjutnya ini kita potong lagi jadi 4 bagian. Nah, setelah kita potong-potong ketan salaknya, hasilnya seperti ini. Sekarang kita masukkan ketan salak ke dalam kelapa parut. Kita balur ketan salak dengan kelapa parut. Nah, untuk ide jualan ya, supaya tampilannya jadi lebih manis, kita lilit tengahnya, bagian tengahnya dengan daun pisang seperti ini. Selanjutnya, ini buat ide jualan, siapkan mika. Kita masukkan 2 pieces kue ketan salak seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Nah, jangan lupa ya, nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, yuk sekarang kita cobain ketan salaknya. Rasanya enak, legit, dan pulen. Enak sekali dimakan dengan kelapa parut. Cocok buat ide jualan. Nah, selamat mencoba. Semoga bisa bermanfaat. Hai semua, kali ini aku mau buat ide jualan kue lemper yang bisa dijual 1000-an atau 1500-an. Yuk simak videonya dan nonton sampai habis ya. Nah, untuk bumbunya, siapkan bawang merah, bawang putih, kunyit, dan cabai merah. Masukkan ke dalam mangkok blender. Selanjutnya, tambahkan minyak sayur dan air secukupnya saja. Sekarang kita blend bumbu sampai halus. Selanjutnya, kita panaskan dulu minyak secukupnya saja. Nah, kalau minyaknya sudah panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita tumis hingga harum. Jangan lupa masukkan juga serai, daun salam, lengkuas, dan daun jeruk seperti yang sudah ditulis di resep. Kita tumis hingga harum. Kemudian masukkan setengah sendok makan ketumbar bubuk. Kita aduk-aduk dulu supaya tidak gosong. Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan air. Aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, sekarang kita masukkan 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, dan 3/4 sendok teh garam. Kita aduk sampai tercampur rata, lalu masukkan 1 butir kelapa parut. Nah, sekarang kita aduk ya sampai tercampur rata dan kita masak sampai matang dan kering. Nah, ini serundeng kelapanya sudah kering ya, sudah boleh diangkat. Selanjutnya siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih, kemudian rendam minimal 2 jam. Sekarang kita kukus dulu beras ketannya selama 20 menit. Nah, sambil menunggu, sekarang kita masukkan 300 ml santan kental ke dalam wokpan atau teflon. Tambahkan 1,5 sendok teh garam, kemudian masukkan 1 batang serai yang sudah digeprek dan 1 lembar daun salam. Kemudian tambahkan 3 lembar daun pandan, kita sobek-sobek. Sekarang kita masak santannya sampai mendidih. Nah, jika santannya sudah mendidih, sekarang kita angkat. Selanjutnya, kita angkat juga ketan yang sudah dikukus selama 20 menit. Selanjutnya, langsung saja ya, kita masukkan ketan yang masih panas yang baru diangkat tadi ke dalam santan yang masih panas juga.
Sekarang kita aduk sampai kering, sampai santannya menyusut. Nah, jika santannya sudah menyusut seperti ini, sekarang kita kukus. Panaskan panci kukusan sebelumnya, kita masukkan ketan ke dalam panci kukusan. Sekarang kita kukus ketan selama 25 menit atau sampai matang. Nah, setelah dikukus selama 25 menit, sekarang kita angkat ketannya. Selanjutnya siapkan daun pisang, potong lebar kurang lebih 12 cm. Lalu kita ambil kurang lebih 1 sendok makan ketan, beratnya kurang lebih 25 gram ya kalau mau ditimbang. Kemudian kita pipihkan bentuk cekung seperti ini. Selanjutnya isi dengan serundeng kelapa, kemudian ditutup dan bungkus bentuk lonjong. Setelah itu kita bungkus dengan daun pisang. Selanjutnya kita tekuk di kedua ujung lemper seperti ini. Kalau kepanjangan kita gunting dulu biar rapi. Nah, sekarang kita tekuk seperti ini kemudian di staples. Terima kasih sudah menonton, support terus Lyn's Cake Channel dengan cara subscribe. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini lempernya bisa dijual seribuan, murah banget. Satu resep ini dapatnya banyak sekali ya, sehingga modalnya bisa murah. Nah, kita cobain, enak sekali. Ketannya pulen dan gurih, terus serundengnya juga manis dan gurih. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Tak heran jika lemper ketan selalu jadi kue jajan favorit dan paling diminati semua orang. Hai semua, kali ini aku mau share resep dan cara membuat lemper ketan kuning isi tumisan ayam. Dijamin banyak yang suka karena rasanya yang enak, pulen, gurih, dan wangi. Yuk simak videonya dan nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih, kemudian direndam semalaman atau direndam minimal 2 jam. Selanjutnya panaskan panci kukusan sebelumnya, alas dengan daun pisang. Kemudian masukkan beras ketan, kita kukus dulu beras ketannya sampai setengah matang, kurang lebih selama 25 menit. Selanjutnya, sambil menunggu beras ketan yang dikukus, kita siapkan 300 gram daging ayam yang sudah direbus hingga matang, kemudian disuir kecil-kecil. Setelah itu kita siapkan bumbunya. Di sini ada 3 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 1 batang serai digeprek, kemudian di sini ada 2 butir kemiri, lalu ini 2 ruas lengkuas yang sudah digeprek. Kemudian ini 3 lembar daun jeruk, kita buang tulang daunnya, 1 lembar daun salam. Nah, ini untuk bumbu masaknya ya, sudah aku siapkan. Di sini ada 3 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh lada, 1/4 sendok teh garam. Nah, ini setengah sendok teh kaldu ayam bubuk dan yang ini 1 sendok teh ketumbar bubuk. Selanjutnya masukkan ke dalam mangkok blender bawang merah, bawang putih dan kemiri. Kemudian tambahkan air secukupnya, lalu masukkan minyak secukupnya.
Kemudian kita haluskan bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Selanjutnya panaskan dulu minyak secukupnya. Nah, jika sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini ditumis sampai harum. Kemudian kita masukkan juga bumbu dapur. Tumis sampai harum. Nah, jika bumbunya sudah layu dan sudah harum, kita masukkan ayam suwir. Setelah itu masukkan gula, lada, garam, kaldu ayam bubuk, dan ketumbar bubuk. Kita aduk dulu sampai tercampur rata. Sekarang masukkan 100 ml santan. Kita aduk dan masak sampai santannya menyusut. Nah, ini santannya sudah menyusut, sudah kering. Kita angkat tumisan ayam. Sekarang kita siapkan teflon. Masukkan 400 ml santan dari 1 butir kelapa. Tambahkan 1,5 sendok teh garam. Kemudian masukkan 2 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian tambahkan 2 batang serai yang sudah digeprek. Lalu kita masukkan juga 5 lembar daun pandan. Dirobek-robek ya daun pandannya supaya aroma pandannya lebih keluar. Sekarang kita masak santannya sampai mendidih sambil diaduk ya supaya santannya tidak pecah. Nah, kalau santannya sudah mendidih, yuk sekarang kita angkat. Selanjutnya kita mau lihat ketan yang sudah dikukus selama 25 menit tadi. Nah, ini ketannya sudah setengah matang, kita angkat. Nah, sekarang langsung saja ya kita masukkan ketan yang masih panas tadi yang baru kita angkat ya ke dalam santan yang juga masih panas. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata, sampai santannya kering, terserap oleh ketan. Nah, sekarang santannya sudah kering ya, sudah terserap oleh ketan. Kita panaskan panci kukusan, kemudian masukkan ketan kuning. Nah, kita kukus ketan kuningnya selama 30 menit atau sampai matang. Nah, setelah dikukus selama 30 menit, ketan kuningnya sudah matang dan wangi sekali. Yuk kita angkat. Nah, sekarang kita bungkus ya. Ambil 1 sendok makan munjung ketan kuning, kemudian kita pipihkan bentuk cekungan. Setelah itu kita isi dengan tumisan ayam, kemudian kita tutup tumisan ayamnya, bungkus bentuk lonjong. Nah, kita bentuk lemper kuningnya seperti ini. Sekarang kita siapkan 2 lembar daun pisang, ukurannya kurang lebih 5 ruas daun pisang, terus lembar daun yang kedua ukurannya lebih kecil ya. Daun yang lebih kecil kita potong selebar lemper, kurang lebihnya seperti ini. Pertama kita bungkus dulu lempernya dengan daun yang lebih besar. Sekarang kita selipkan daun yang lebih kecil seperti ini.
Setelah itu kita tutup ujung-ujungnya seperti ini. Nah, ini sisa daun kita lipat ke atas. Kalau daunnya kepanjangan, kita gunting dulu. Nah, untuk menguncinya tinggal kita selipkan ke sini. Nah, mudah sekali kan cara membungkusnya. Ini tinggal kita rapikan saja. Nah, ini hasilnya rapi dan bagus ya. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linsky Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Kita buka dulu lempernya. Nah, yuk sekarang kita cobain ya. Rasanya enak dan gurih, ketannya itu pulen dan wangi. Cocok sekali buat ide jualan dan bisa untuk acara. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Linsky Channel. Hai semua. Di video kali ini aku mau membuat jajanan pasar yang mudah dan kue ini belum banyak yang jual. Rasanya enak banget dan wangi sekali. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama kita siapkan dulu loyang ukuran 18 x 18 x 6 cm. Alas dengan daun pisang, lalu semir seluruh bagian loyang dengan minyak sayur. Selanjutnya siapkan 500 gram beras ketan, cuci bersih lalu kita rendam minimal 2 jam. Setelah itu panaskan kelakat atau kukusan, beri alas daun pisang lalu masukkan beras ketan. Kita kukus beras ketan selama 20 menit. Kemudian siapkan 10 lembar daun pandan dan 12 lembar daun suji yang sudah dipotong kecil-kecil. Skip aja ya daun sujinya kalau tidak ada. Kita masukkan daun pandan dan suji ke dalam mangkok blender. Siapkan santan. Lalu tambahkan santan secukupnya sampai blender bisa berputar. Sekarang kita blender sampai halus. Setelah itu kita saring jus daun pandan suji. Kemudian tambahkan dengan sisa santan, lalu takar sebanyak 400 ml. Nah, apabila kita takut warnanya masih pucat, tambahkan dengan sedikit saja pasta pandan. Lalu kita aduk sampai warnanya merata. Selanjutnya masukkan 125 gram gula pasir ke dalam teflon atau panci. Tambahkan 400 ml santan pandan. Lalu masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita masak larutan santan dan gula sampai mendidih. Nah, jika sudah mendidih, kita matikan dulu api kompor. Kemudian tambahkan 6 buah nangka yang sudah dipotong dadu. Kita masukkan potongan nangka ke dalam larutan santan. Sekarang kita angkat ketan setelah dikukus selama 20 menit. Nah, ini masih dalam keadaan panas ya. Langsung masukkan saja ketan ke dalam larutan santan pandan yang juga masih panas.
Kemudian kita aduk sampai tercampur rata, sampai ketan menyerap semua larutan gula dan santan. Nah, jika larutan gula dan santan sudah terserap oleh ketan, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam loyang. Kemudian kita rapikan ya sambil dipadatkan, agak ditekan-tekan supaya ketannya nempel dan padat. Panaskan klakat atau kukusan sebelumnya, lalu kukus wajik nangka selama 30 menit dengan api sedang. Setelah dikukus selama 30 menit, sekarang kita angkat. Selanjutnya, ini kita diamkan sampai dingin dan sampai set dulu. Nah, jika sudah dingin dan set, sekarang kita sisir dulu pinggiran loyang agar wajik mudah dikeluarkan. Sekarang kita potong ya. Pisaunya dibungkus dulu dengan plastik agar tidak lengket. Sekarang kita potong wajik menjadi 16 potong. Nah, seperti ini ya tampilan dari wajik nangka, harum sekali dan benar-benar menggoda selera. Untuk ide jualan, kita kemas dalam box mika cantik seperti ini. Box mikanya ini ukuran 18 cm x 13 x 6 cm. Nah, ini kemasannya cantik sekali seperti baru beli dari toko bakery. Tampilannya tampak mewah dan higienis ya. Nah, yuk sekarang kita cobain. Rasanya enak banget dan harum sekali. Must try ya. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Support terus Lens Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik icon lonceng. Hai semua, di video kali ini aku mau buat ide takjil jajan pasar dari bahan ketan. Rasanya enak banget dan ada perpaduan rasa manis dan gurih. Tampilannya juga cantik dan unik. Nah, yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama. Untuk bahannya, pertama kita siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih, kemudian direndam semalaman atau minimal 2 jam. Setelah itu, ambil 500 ml santan, kita masukkan ke dalam panci, lalu tambahkan 1,5 sendok teh garam, kemudian masukkan 3 lembar daun pandan. Nah, supaya ketannya wangi, kita tambahkan 4 buah nangka yang sudah dipotong dadu. Sekarang kita masak dulu santan sampai mendidih. Nah, jika santannya sudah mendidih, kita masukkan beras ketan. Selanjutnya, kita masak ketan sampai santan menyusut.
Nah, jika santannya sudah menyusut, sekarang kita angkat. Selanjutnya, panaskan panci kukusan sebelumnya, lalu alas dengan daun pisang. Kemudian kita masukkan ketan aron. Nah, sekarang kita kukus ketan selama 30 menit atau hingga matang. Nah, jika sudah 30 menit, sekarang kita angkat ketannya. Selanjutnya kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita buat saus kinca. Ambil 1 sendok makan tepung maizena, masukkan ke dalam wadah panci, lalu masukkan 800 ml santan. Tuangkan dulu sedikit, kita larutkan tepung maizena, aduk sampai tercampur rata, halus dan tidak bergerindil. Sekarang kita masukkan semua santan. Kemudian tambahkan 50 gram gula merah. Selanjutnya, masukkan 4 sendok makan gula pasir. Kemudian, tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Tambahkan 3 lembar daun pandan. Kita aduk dulu sampai rata. Sekarang kita masak kuah kinca sampai mendidih dan mengental. Nah, jika kuah kincanya sudah mendidih dan sudah mengental, kita angkat. Selanjutnya, disaring dulu. Supaya kuah kincanya wangi, kita tambahkan potongan nangka. Selanjutnya diaduk rata, kemudian ini kita sisihkan dulu. Siapkan mangkok, ambil 27,5 sendok makan terigu protein sedang, masukkan ke dalam wadah mangkok. Kita mau buat dadar gulung pandan. Kemudian tambahkan 5 sendok makan tepung tapioka, kalau ditimbang setara dengan 50 gram. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian masukkan 2 butir telur. Selanjutnya masukkan 750 ml santan, kita tuang dulu sebagian, kemudian diaduk dulu sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, sekarang kita masukkan semua santan. Sekarang masukkan 200 ml jus pandan suji. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Jika warna hijaunya masih pucat, tambahkan pasta pandan secukupnya, kemudian diaduk sampai rata. Sekarang kita mau panaskan teflon. Aku pakai teflon diameter bawahnya 20 cm. Selanjutnya oles tipis dengan minyak sayur. Kemudian dilap dengan tisu. Nah, jika sudah panas, kita tuang adonan dadar gulung, kemudian ini kita masak sampai matang. Nah, jika dadar gulungnya sudah bisa digerak-gerakkan seperti ini, artinya sudah matang. Sekarang kita angkat. Selanjutnya kita pindahkan ke piring. Sekarang kita ambil 1 lembar dadar gulung, kemudian tambahkan 2 sendok makan ketan. Kemudian kita pipihkan ketannya seperti ini. Setelah itu kita lipat dulu sisi kiri dan kanan.
Nah, selanjutnya kita gulung sampai bawah. Kita rapikan dulu. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, ini hasilnya, dapatnya banyak ya. Yuk, sekarang kita potong-potong. Kita potong dadar gulung ketan jadi 6 bagian. Nah, ini hasilnya cantik sekali. Selanjutnya, untuk ide jualan, siapkan mika, kita masukkan dadar gulung ketan ke dalam mika. Kemudian kita tambahkan saus kinca yang sudah dibungkus dengan plastik es lilin. Selanjutnya tempel stiker di atasnya. Nah, hasilnya seperti ini, cantik sekali ya. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, cakep banget ya buat ide jualan atau ide sajian kue untuk acara. Sekarang kita tambahkan dulu kuah kinca. Ayo kita cobain. Rasanya enak, ketannya pulen, gurih, dan wangi nangka. Cocok banget dimakan dengan saus kinca yang legit dan wangi. Cocok sekali buat ide jualan takjil. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Beras ketan memang selalu enak dibuat jadi kue jajan pasar. Contohnya, kue ketan kuning unti kelapa ini. Cocok sekali buat ide jualan. Hai semua, kali ini aku mau buat kue ketan kuning unti kelapa. Rasanya enak, pulen, dan legit. Suka sekali dengan kue jajan pasar yang satu ini, cocok buat ide jualan dan acara. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan 300 gram kelapa yang diparut kasar, masukkan ke dalam kuali atau teflon. Kemudian tambahkan 125 gram gula merah yang sudah disisir halus. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian masukkan 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya tambahkan 3 lembar daun pandan. Kemudian masukkan 100 ml air. Sekarang kita masak unti kelapa hingga gulanya larut, tercampur rata dan matang, dan sampai agak kering. Nah, ini unti kelapanya sudah tercampur rata, warnanya sudah cakep ya, dan juga sudah kering. Sekarang kita angkat. Sementara itu kita sisihkan dulu unti kelapanya. Sekarang kita siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih, kemudian direndam semalaman atau minimal 2 jam. Selanjutnya, panaskan panci kukusan sebelumnya, kemudian alas dengan daun pisang. Setelah itu, masukkan beras ketan. Kita kukus beras ketan selama 20 menit. Sambil menunggu, kita siapkan teflon, masukkan 400 ml santan. Tambahkan 1,5 sendok teh garam.
Masukkan 2 sendok teh kunyit bubuk. Tambahkan 2 batang serai yang sudah digeprek. Setelah itu kita masukkan 5 lembar daun pandan, robek-robek daun pandannya supaya wangi. Sekarang kita masak santan hingga mendidih sambil diaduk ya, supaya santannya tidak pecah. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, sekarang kita angkat. Selanjutnya kita angkat juga beras ketan yang sudah dikukus selama 20 menit. Nah, sekarang langsung saja kita masukkan ketan yang masih panas yang baru kita angkat tadi ke dalam santan yang juga masih panas. Sekarang kita aduk ya sampai santannya kering, terserap oleh ketan. Diaduk terus ya sampai tercampur rata sampai santannya kering. Nah, sekarang ketannya sudah tercampur rata ya, santannya juga sudah kering, sudah diserap oleh ketan. Selanjutnya kita masukkan ketan kuning ke dalam panci kukusan. Selanjutnya, kukus ketan kuning selama 30 menit atau hingga matang dengan api sedang. Nah, ini ketan kuningnya setelah dikukus selama 30 menit. Jika sudah matang dan pulen seperti ini, kita angkat ya. Selanjutnya kita ambil cetakan kue yang motifnya seperti ini, kemudian masukkan dulu 1 sendok makan unti kelapa, kemudian ini kita tekan-tekan ya supaya padat. Kemudian masukkan ketan kuning, kita isi sampai 3/4 penuh. Setelah itu dipadatkan sambil ditekan-tekan. Nah, jika sudah dipadatkan, sekarang kita ambil daun pisang, lalu kita buka, lepaskan dari cetakan. Nah, ini dia ketan kuning unti kelapanya sudah jadi ya. Hasilnya cakep banget. Nah, ini untuk ide jualan ya. Kita kemas ketan kuning ke dalam box mika kecil seperti ini. Kemudian atasnya diberi stiker ucapan terima kasih. Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, yuk sekarang kita cobain ya ketan kuningnya. Rasanya enak, ketannya pulen, gurih, dan wangi. Cocok sekali dimakan dengan unti kelapa yang legit. Sungguh perpaduan yang pas. Kue ini cocok sekali buat ide jualan dan untuk acara karena cara buatnya lumayan mudah. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.